Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik antara Kementerian PAN-RB dan Kemendagri dengan 11 kementerian, lembaga, dan 4 korporasi atau BUMN. Saudara-saudara sekalian, reformasi birokrasi merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, tematif, kreatif, dan berdampak luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hakikat reformasi birokrasi sendiri tercapai ketika masyarakat dapat menerima dan merasakan pelayanan publik yang berkualitas dengan mudah, cepat, murah, dan transparan. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya. Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana. Mal pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Oleh karena itu, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia. Laporan yang saya terima, yang juga tadi disampaikan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara ad interim, sampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP. Ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun 2022, artinya baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11% dari 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah. Selain itu, penyelenggaraan MPP yang ada saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu 34 atau 60% dari 57 MPP, sehingga daerah-daerah yang berada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Pada tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia. Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital. Saya optimis kita dapat mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya dan pimpinan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungannya. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten kota dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Oleh karena itu saya minta agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, tim task force percepatan pembangunan MPP perlu bekerja dan berkoordinasi lebih intensif dalam pencapaian kedua target kualitas dan kuantitas tersebut. Selain itu, perlu disusun peta jalan menuju MPP digital dengan memperhatikan integrasi dengan OSS yang telah ada, serta keterlibatan pihak swasta dalam MPP khususnya yang bergerak di bidang fintech. Kedua, perlu dirumuskan model dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan MPP di daerah agar pelayanan publik yang baik kepada masyarakat segera terwujud. Secara khusus kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya minta melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP digital. Menteri Dalam Negeri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan MPP dengan memfasilitasi dari sisi kelembagaan, sumber daya anggaran, dan pengembangan sistem penyelenggaraan MPP. Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan pemberian sumber daya keuangan yang memadai, khususnya dalam bentuk DAK, untuk mendukung pembangunan MPP baik fisik maupun digital dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Menteri PPN, Bappenas, perlu menyusun perencanaan dan penganggaran dalam rangka mencapai target pembentukan MPP di seluruh kabupaten kota. Menteri Komunikasi dan Informatika perlu menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik di MPP. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu langkah penting mewujudkan komitmen kita untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi. Saya minta penandatanganan nota kesepahaman tidak simbolis semata, tetapi benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas. Saya ucapkan terima kasih kepada para menteri dan pimpinan lembaga serta korporasi BUMN yang telah menandatangani MOU pada hari ini. Saya juga mengapresiasi kepala daerah yang telah menyelenggarakan MPP maupun yang sedang mempersiapkan MPP di daerahnya. Semoga apa yang kita upayakan selama ini membawa kemaslahatan bagi kepentingan publik serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.